Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana dari Prodi Manajemen yang kali ini akan mempresentasikan ekonomi mikro terkait dengan harga bahan pokok naik menjelang bulan Ramadan. Sebelum itu, saya akan memberikan cuplikan berita dari materi kali ini. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kembali di Anies Pagi, pemirsa. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2026. Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram, sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga cabai dan daging mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp100.000. Baik, itu tadi sedikit cuplikan berita yang akan saya bawakan di materi kali ini. Dan untuk berita selengkapnya, saya sudah cantumkan link YouTube-nya di cover slide ini. Baik, untuk materi presentasinya, ringkasan eksekutif ekonomi, harga bahan pokok melonjak tajam 1 bulan menjelang Ramadan 2026 di Jakarta. Cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram dan daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Efek jelang Ramadan, lonjakan harga di ibu kota. Pantauan Pasar Palmerah Jakarta Februari 2026 sebagai berikut. Adapun analisis konsep ekonomi, analisis menggunakan konsep ekonomi mikro. Yang pertama, hukum permintaan dan penawaran. Kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan dapat dianalisis melalui mekanisme permintaan dan penawaran. 1. Permintaan peningkatan, demand supply. Yang kedua, menjelang Ramadan, konsumsi masyarakat meningkat. Beras, gula, minyak goreng, daging, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang ketiga, pertahanan relatif tetap atau terbatas. Yang keempat, jika jumlah pasokan tidak bertambah secara signifikan atau terjadi hambatan distribusi, maka terjadi excess demand atau kelebihan permintaan. Yang kelima, akibat harga keseimbangan naik. Dan yang terakhir, sesuai teori pasar, ketika permintaan naik sementara penawaran tetap, harga akan meningkat sehingga tercapai keseimbangan baru. Yang kedua, elastisitas permintaan. Bahan pokok termasuk barang kebutuhan pokok atau inelastis. Artinya, walaupun harga naik, jumlah yang diminta tidak turun drastis. Konsumen tetap membeli karena barang tersebut kebutuhan utama. Inilah yang membuat kenaikan harga cukup signifikan saat permintaan musiman meningkat. Yang ketiga, ekspektasi dan perilaku spekulatif. Beberapa pedagang atau distributor mungkin menahan stok karena ekspektasi harga akan naik. Dalam teori mikro, ini berkaitan dengan market behavior, potensi distorsi pasar, dan informasi tidak sempurna atau asymmetric information. Dampak regional, daya beli menurun di Jawa Barat, pantauan Pasar Kosambi Bandung. Yang pertama, konsumen. Dampak dari konsumen yaitu daya beli menurun, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, terjadi pengurangan konsumsi barang lain, distribusi atau penghematan. Yang ketiga, beban inflasi rumah tangga meningkat. Berikutnya, dampak regional terhadap pedagang atau produsen. Keuntungan berpotensi meningkat jika harga jual naik lebih cepat dari harga produksi. Namun, jika bahan baku juga naik, margin bisa tetap atau bahkan turun. Produsen kecil lebih rentan terhadap fluktuasi harga. Yang terakhir, dampak terhadap pemerintah, yaitu tekanan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi. Harus mengeluarkan kebijakan seperti operasi pasar atau subsidi. Jika inflasi tinggi, tidak bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Kesimpulannya, kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan merupakan fenomena yang dapat dijelaskan melalui teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro. Permintaan yang meningkat secara musiman tanpa diimbangi penambahan pasokan menyebabkan harga naik. Karena bahan pokok bersifat inelastis, kenaikan harga tidak serta-merta menurunkan jumlah permintaan. Sebagai saran dan solusi kebijakan tersebut, yang pertama, operasi pasar atau market intervention. Pemerintah menambah pasokan agar kurva penawaran bergeser ke kanan dan harga turun. Yang kedua,
subsidi atau bantuan sosial tepat sasaran untuk menjaga kesejahteraan konsumen berpenghasilan rendah. Yang ketiga, pengawasan distribusi dan anti penimbunan, mengurangi distorsi pasar akibat spekulasi. Kemudian yang keempat, perbaikan sistem logistik, efisiensi distribusi, menurunkan biaya produksi dan harga jual. Kemudian yang terakhir, kebijakan stabilisasi harga flash selling dengan pengawasan ketat. Namun, harus hati-hati karena jika terlalu rendah dapat menyebabkan kelangkaan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.